Pada video spoiler kali ini kita akan kembali dilanjutkan dengan Xiao Long sang duta rokok Marlong yang mengajak Babang Tamfan Xiao Yan pergi, namun sebelum itu Xiao Yan memberi hormat kepada Kaisar Ming, lalu setelah itu Xiao Yan pun mengikuti Xiao Long untuk masuk ke dalam celah spasial, dan begitu Xiao Yan memasuki celah tersebut, saat ini ada sebuah tekanan spasial yang kuat segera menekan Xiao Yan, sehingga membuat wajah Xiao Yan tiba-tiba berubah. Tentu saja tekanan ini sebenarnya jauh lebih besar daripada tekanan lorong ketika Xiao Yan pertama kali datang ke benua ini. Sementara itu Xiao Long pun melihat bahwa Xiao Yan dapat memasuki celah ruang ini dan itu benar-benar sudah sangat bagus. Lalu dengan puas Xiao Long pun segera melambaikan tangannya dan pelindung tipis segera mengelilingi Xiao Yan. Atas hal ini membuat Xiao Yan pun menghela nafas lega. Lalu adegan yang akrab di sekitarnya muncul di depan mata Xiao Yan, bahkan bintang-bintang di seluruh langit tampak sangat indah dan tidak ada yang aneh di sekitar mereka, akan tetapi titik bintang-bintang ini benar-benar luar biasa mempesona dan indah. Bersamaan dengan itu Xiao Long pun tiba-tiba bertanya kepada Xiao Yan, api apakah yang Xiao Yan gunakan barusan? Karena pada saat ini Xiao Long sangat ingin tahu tentang api yang digunakan oleh Xiao Yan selama pertempuran, oleh karena itu dirinya pun segera bertanya dengan antusias kepada Xiao Yan. Tentu saja ditanya seperti itu membuat Xiao Yan segera berkata, itu adalah jenis api yang dikatakan secara alami dikandung di antara langit dan bumi di benua Doqi, lalu ini adalah api yang berbeda dan Xiao Yan benar-benar beruntung bisa mendapatkan api tersebut. Ekspresi Xiao Long pun seketika berubah dan dirinya segera mengerutkan keningnya, kemudian dirinya segera meraih lengan Xiao Yan dan semangat juangnya benar-benar mengabaikan perlawanan semangat juang Xiao Yan dan mengalir langsung ke dalam tubuh Xiao Yan. Tidak lama setelah itu dirinya pun mengangguk dan bergumam, hal itu memang benar, dan tindakan itu pun seketika membuat Xiao Yan merasa bingung dan bertanya, apa yang terjadi? Xiao Long segera berkata, sebenarnya apa yang dimiliki di tubuh Xiao Yan bukanlah apa yang Xiao Yan sebut dengan api yang berbeda, karena bagaimana mungkin dunia yang seperti itu menghasilkan api yang kekuatannya seperti itu? Xiao Yan pun tercengang dan bertanya dengan ragu, bukankah api aneh ini terintegrasi oleh energi langit dan bumi? Lalu Xiao Long pun kemudian tersenyum dan berkata, api aneh di tubuh Xiao Yan itu sebenarnya adalah api langit di benua ini. Namun keberadaan dan kekuatan api itu telah berkurang, tentu saja Xiao Yan pun dipenuhi dengan keraguan dan keterkejutan, sehingga membuat Xiao Yan pun segera bertanya, dari mana sebenarnya asal dari api aneh tersebut, lalu selain itu sepertinya yang dikatakan oleh leluhur kekuatan api aneh ini telah berkurang, lantas mengapa masih begitu menakutkan? Tentu saja Xiao Long pun segera menarik kembali jubah di lengannya dan merentangkan lengannya. Dan seketika ada bekas luka bakar yang besar sehingga membuat Xiao Yan pun seketika tampak terkejut. Tentu saja Xiao Yan menyadari kemampuan pemulihan tubuh Kaisar Petarung Bintang 3 yang benar-benar sangat kuat. Namun bagaimana bisa bekas luka bakar seperti ini muncul di tubuh Xiao Long? Kemudian Xiao Long pun segera berkata, bekas luka bakar ini sebenarnya disebabkan oleh api yang berada di tangan Xiao Yan. Selain itu beberapa api aneh di tangan Xiao Yan itu sebenarnya hanya satu, dan di benua Dodi orang menyebutnya Skyfire, lalu Skyfire di tangan Xiao Yan sebenarnya adalah Skyfire yang menduduki peringkat pertama dalam keluarga Xiao, sementara itu 20 Skyfire teratas di seluruh benua disebut dengan api suci kekacauan. Seketika Xiao Yan pun terkejut saat dirinya pertama kali mendengar istilah ini, karena api yang berbeda awalnya berasal dari api langit yang sama, namun mengapa tidak ada tanda saat mereka berkumpul bersama, sehingga pada saat ini Xiao Yan benar-benar merasa sedikit bingung, lalu akhirnya dengan goyangan telapak tangannya sekelompok api yang menyilaukan segera muncul kembali di tangan Xiao Yan, dan setelah melihatnya Xiao Yan pun bertanya kepada Xiao Long, mengapa api surgawi terbagi menjadi begitu banyak api? Menanggapi hal itu Xiao Long pun menghela nafas dan berkata, berbicara mengenai api aneh yang berada di tangan Xiao Yan, maka dirinya khawatir bahwa itu juga semacam takdir,
Adapun mengapa api terbagi menjadi begitu banyak itu harus dimulai dengan keburukan dari keluarga, namun pada saat ini mereka tidak punya waktu dan harus bertemu dengan tetua kedua terlebih dahulu, lalu setelah itu Xiao Long akan memberitahu Xiao Yan nanti jika ada waktu dan kesempatan, dan setelah mengucapkan perkataan tersebut Xiao Long pun pergi diikuti dengan Xiao Yan, lalu di sepanjang jalan Xiao Yan melihat bangunan yang indah dan tinggi. Bahkan tatanannya semua terbuat dari bahan kristal yang belum pernah dilihat oleh Xiao Yan. Kemudian Xiao Long pun memperkenalkan bangunan-bangunan yang berbeda ini kepada Xiao Yan. Jadi hal ini termasuk dengan aula lelang, aula keterampilan bertarung, aula sekolah dan berbagai aula yang sedikit membuat Xiao Yan terpesona. Lalu bangunan paling megah di tengah kota ini secara alami adalah bangunan utama kota yakni kuil klan Xiao. Lalu semakin mereka memasuki aula maka akan ada aliran orang yang datang lalu pergi tanpa henti dan pemandangannya sangat makmur. Bahkan Babang Tamfan Xiao Yan pada saat ini bisa merasakan adanya keterkaitan hubungan darah di antara semua orang. Lalu banyak anggota dari klan yang memandang Xiao Yan yang mengikuti Xiao Long, dan satu persatu di antara mereka pada saat ini melemparkan pandangan yang aneh kepada Xiao Yan. Sehingga Xiao Yan saat ini juga merasakan sepertinya orang-orang ini benar-benar sangat penasaran kepada dirinya, namun Xiao Yan pun tidak punya pilihan lain selain tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu setelah itu dirinya mengabaikan tatapan aneh di sekitarnya, sehingga saat ini Xiao Yan pun lanjut mengikuti Xiao Long hingga mereka ke aula di tengah gedung, dan begitu Xiao Yan memasuki aula, saat ini ada beberapa aura kuat bergegas menuju ke wajah Xiao Yan, bahkan kekuatan spiritual Xiao Yan tidak bisa menahan gemetar karena aura ini tidak sebanding dengan Kaisar Ming, dan pada saat ini ada beberapa lelaki tua yang duduk di aula dan Xiao Yan pun melihat sekelilingnya. Setelah itu Xiao Yan pun segera memberi hormat dan berkata, Xiao Yan memberi penghormatan kepada semua leluhur. Lalu beberapa lelaki tua semuanya memandangi ke arah Xiao Yan dan salah seorang lelaki tua yang duduk di tengah pun segera tersenyum, dirinya pun segera melambaikan jubahnya dan berkata, Xiao Yan tidak perlu terlalu sopan dan silakan duduk. Jadi nama lelaki tua itu adalah Xiao Li dan dirinya adalah ketua senior di antara klan Xiao, akan tetapi dirinya bukan leluhur pertama dari klan Xiao, sedangkan leluhur keluarga Xiao bernama Xiao Yao. Lalu alasan mengapa keluarga Xiao dianggap sebagai salah satu dari kelompok etnis terbaik di Daizo, maka semua itu adalah karena leluhur keluarga Xiao ini, karena tanpa leluhur ini maka keluarga Xiao tidak akan mampu untuk menjadi sangat makmur pada saat ini, oleh karena itu dapat dibayangkan betapa mengerikan kekuatan yang dimiliki oleh leluhur ini. Namun pada saat ini tidak ada yang pernah melihat leluhur tersebut selama 500 tahun terakhir, dan tidak ada yang tahu kemana dirinya pergi berlatih sekarang. Lalu di antara anggota klan Xiao, saat ini Xiao Li adalah yang tertinggi di atas Xiao Long dan dirinya yang memutuskan segalanya di klan Xiao. Sementara itu Xiao Yan juga tidak menunda dan segera berjalan ke tempat yang paling dekat dengannya sebelum akhirnya Xiao Yan pun duduk. Di sisi lain Xiao Long pun mendekati Xiao Li dan membisikkan sesuatu di telinga Xiao Li. Atas hal tersebut membuat Xiao Li pun seketika mengerutkan kening namun akhirnya dirinya pun segera pulih. Lalu setelah itu Xiao Long pun berbalik dan dirinya segera duduk di sisi kanan Xiao Li. Kemudian tetua Xiao Li pun segera tersenyum ke arah Xiao Yan dan berkata, dirinya menyambut Xiao Yan di benua Dou di atas nama klan Xiao sebagai penguasa klan Xiao. Lalu Xiao Yan pun buru-buru menjawab dengan berterima kasih kepada leluhur tersebut. Kemudian pria tua tersebut pun segera bertanya dengan suara bagian dalam ke arah Xiao Yan. Dirinya berkata, tentu Xiao Yan mengetahui bahwa dirinya memiliki api kekacauan suci di dalam tubuhnya. Xiao Yan pun mengangguk dan seketika teringat di perjalanan di mana Xiao Yan dijelaskan mengenai Chaos Holy Flame dari Xiao Long. Sementara itu mendengar kata-kata Chaos Holy Flame semua tertua yang berada di aula pun seketika bergetar, bahkan mata mereka tiba-tiba menjadi panas setelah mendengar perkataan dari tetua ini. Saat ini semua tertua saling memandang dengan berbagai ekspresi di mata mereka, dan bersamaan dengan itu akhirnya semua orang pun seketika menatap ke arah Xiao Yan.
Sementara itu di sisi lain tetua Xiao Li pun berdiri dan berkata kepada para ketua, dirinya mengajak para tetua untuk pergi terlebih dahulu karena Xiao Yan dan dirinya memiliki sesuatu untuk dilakukan. Tentu saja semua orang mengerti bahwa itu pasti terkait dengan api suci kekacauan milik Xiao Yan termasuk juga Xiao Long, sehingga akhirnya mereka pun segera berdiri dan menjawab dengan hormat sebelum akhirnya mereka segera mundur satu demi satu. Lalu pada saat ini hanya tersisa Xiao Yan dan Xiao Li yang berada di dalam aula ini. Kemudian Xiao Li pun berjalan ke sisi Xiao Yan dan berkata dengan suara yang lembut, dirinya berkata, apakah Xiao Yan tahu kondisi Geosan Flame di tubuh miliknya? Xiao Yan pun mengangguk dan berkata bahwa leluhur Xiao Long baru saja memberitahu junior ini, akan tetapi junior ini masih belum begitu mengerti mengenai informasi inti api suci kekacauan ini. Xiao Li pun mengangguk tersenyum dan berkata, api suci kekacauan ini memang memiliki banyak rahasia, dan sekarang Xiao Yan adalah pemiliknya maka Xiao Yan harus mengetahui beberapa hal tentang api suci kekacauan ini. Setelah itu seberkas sinar pun segera melesat ke arah alis Xiao Yan, lalu adegan pengkhianatan sesepuh pertama dari klan Xiao ribuan tahun yang lalu pun tiba-tiba muncul di benak Xiao Yan pada saat ini. Dan pada saat itu tetua ini adalah pemilik api suci kekacauan dan dirinya sangat ambisius dan mencoba mencaplok seluruh klan Xiao, bahkan dirinya pun berusaha untuk mendapatkan api suci kekacauan, namun beruntung api suci kekacauan ini dapat kabur, dan dirinya pun berhasil kabur setelah para tetua merobek kehampaan setelah mereka semua menghancurkan diri masing-masing. Selain itu tidak diketahui mengapa api suci kekacauan ini dibagi menjadi berbagai doki, karena setelah api suci kekacauan melarikan diri, justru api suci ini tidak diketahui keberadaannya, akan tetapi karena api suci kekacauan ini tidak mendapat dukungan dari origin Ki Kaisar, maka pada akhirnya kekuatannya pun secara bertahap melemah. Dan seiring berjalannya waktu api suci kekacauan akan terus memperkuat kemampuannya sendiri setelah menyerap sumber energi kaisar di benua Dodi, karena ketika tumbuh ke tahap tertentu, maka itu akan memungkinkan pemiliknya untuk mendapatkan kemampuan api langit yang sangat kuat. Tentu saja api suci kekacauan ini merupakan Skyfire yang sangat terkenal di benua Dodi. Bahkan pada zaman kuno api suci kekacauan berada di peringkat ke-18 di peringkat Skyfire di benua Dodi, dan hal itu merupakan keberadaan yang benar-benar cukup menakutkan, sedangkan klan Xiao memiliki total 3 Skyfire yang sudah merupakan pencapaian yang cukup bagus di antara klan Dizu, lalu api surgawi telah didambakan oleh kekuatan sekitarnya akhir-akhir ini. Meskipun begitu klan Xiao selalu menjadi klan kuno dan memiliki beberapa informasi perlindungan klan yang diturunkan dari nenek moyang mereka, dan inilah mengapa banyak orang yang tidak berani bertindak gegabah di depan klan Xiao. Lalu informasi tentang api suci kekacauan pun terus mengalir ke dalam pikiran Xiao Yan, dan setelah melihat semua ini Xiao Yan pun seketika sangat tersentuh. Karena tampaknya musuh terbesar dari klan Xiao di masa lalu adalah api aneh yang berada di dalam tubuhnya, dan setelah banyak informasi yang masuk ke dalam kepala Xiao Yan, saat ini akhirnya Xiao Yan pun kembali membuka matanya. Tentu Xiao Yan tidak pernah membayangkan bahwa semua api yang aneh yang berhasil dirinya kumpulkan di benua Doki sebenarnya adalah api langit di benua Dodi. Dan jika semua api aneh di tubuhnya menyatu menjadi apa yang disebutkan barusan, maka itu akan menjadi api suci kekacauan yang sangat menakutkan, namun tidak lebih menakutkan dari Bude Yanti yang cemburu melihat Pak Yanto yang berulah. Sementara itu Xiao Li pun tersenyum dan segera berkata, karena Xiao Yan sekarang tahu tentang hal itu, maka untuk api suci kekacauan di dalam tubuhnya Xiao Yan harus menggalinya sendiri. Sementara Xiao Li pada saat-saat ini paling banyak hanya bisa membimbing Xiao Yan, dan sekarang Xiao Li akan mengajak Xiao Yan ke suatu tempat dan tentu Xiao Yan pasti akan sangat mengenali tempat tersebut. Xiao Yan pun terkejut sebelum akhirnya mengangguk dan dirinya berpikir, jika dirinya baru saja datang ke tempat ini, jadi bagaimana mungkin Xiao Yan mengenali tempat yang berada di sini? Namun akhirnya keduanya pun berjalan keluar dari aula dan terbang dengan kecepatan lambat.
kemudian di tengah perjalanan Xiao Li sedang bermain dengan dua bola kecil di tangannya, akan tetapi bola kecil ini memancarkan aura yang aneh. Lalu Xiao Li pun menoleh ke arah Xiao Yan dan berkata, apakah Xiao Yan pernah melihat benda itu sebelumnya? Xiao Yan pun segera melihat ke arah yang ditunjuk oleh Xiao Li sebelum akhirnya Xiao Yan pun langsung terkejut, karena tidak jauh dari sana sebuah pagoda emas tergantung di langit. Tentu saja Xiao Yan melebarkan matanya dan perlahan berkata dengan heran. Xiao Yan pun segera berkata, bukankah ini adalah pagoda pemurnian Qi Tianfeng? Lalu bagaimana bisa pagoda ini berada di sini? Tentu saja Xiao Li pun tertawa dan berkata dengan tenang, sepertinya Xiao Yan telah mengangkat menara ini ke sini. Lalu setelah tetua Xiao Li berbicara, akhirnya mereka pun telah sampai di depan menara pemurnian Qi. Tentu saja hati Xiao Yan pun bergetar setelah menyadari bahwa ini adalah spiritual, sehingga Xiao Yan pun kembali berpikir dan bertanya-tanya, mungkinkah itu adalah Valen Heart Flame yang jatuh yang tertinggal pada saat itu? Namun jika hal itu memang benar, mengapa pada saat ini Xiao Yan tidak bisa merasakan aura dari Valen Heart Flame? Dan pada saat ini Xiao Yan benar-benar merasakan sedikit bingung. Bahkan Xiao Yan sendiri tidak mengerti, mengapa pagoda emas ini tiba-tiba berada di hadapannya. Lalu Xiao Yan pun melihat ke menara dengan hati-hati, dan dari penampilannya itu memang menara pemurnian Qi pembakaran langit di Akademi Jianan, sehingga Xiao Yan pun memutuskan untuk melangkah maju lagi dan dengan lembut meletakkan tangannya di menara. Lalu ketika sedikit menyentuh badan menara, justru tiba-tiba ada cahaya menara besar yang di depannya bergetar dan menyusut. Bahkan Xiao Li yang berdiri di belakang Xiao Yan juga sedikit terkejut, akan tetapi dirinya masih bermain dengan dua bola kecil miliknya. Sementara itu Xiao Yan memandangi menara kecil yang mengambang di depan matanya, lalu Xiao Yan perlahan-lahan memegang menara kecil itu di tangannya dan hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Dan saat Xiao Yan memegang benda ini di tangannya, seketika ada aura yang sangat kuat pun segera menyebar di hati Xiao Yan, dan hati Xiao Yan seketika mulai bergetar lalu dirinya bergumam, menara ini benar-benar luar biasa. Selain itu menara ini dapat menyusut dan dibawa kemana-mana. Tentu saja hal ini benar-benar mengejutkan Xiao Yan pada saat ini, dan di tengah kegembiraan dan keterkejutannya Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan sangat bingung di dalam hatinya. Sehingga Xiao Yan masih bertanya-tanya, apakah menara ini adalah menara pemurnian Qi yang berada di Akademi Jianan, dan jika demikian maka bagaimana mungkin bisa sampai ke benua Dodi? Lalu jika benda ini bukan menara pemurnian Qi, maka bagaimana itu bisa persis sama dengan menara pemurnian Qi di Akademi Jianan? Sementara itu di sisi lain Xiao Li pun segera bertanya, menara apakah ini? Tentu Xiao Li pada saat ini benar-benar terdiam, karena menara ini dan Xiao Yan datang ke benua Dodi pada saat yang sama, bahkan mereka datang langsung ke klan Xiao. Lalu ketika mereka muncul semua orang di klan benar-benar sedikit terkejut, tentu saja karena mereka semua berasal dari benua Doqi, sehingga Xiao Li juga berpikir bahwa hal ini mungkin mengikuti Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya menghadapi pertanyaan dari Xiao Li. Karena menara ini tampaknya adalah pagoda pemurnian Qi pembakaran langit, akan tetapi aura yang memancar di menara itu tidak dimiliki oleh pagoda pemurnian Qi pembakaran langit, dan hal ini juga yang pada akhirnya membuat Xiao Yan terlihat bingung. Lalu melihat Xiao Yan yang linglung, Xiao Li pun tersenyum dan berkata, sebaiknya Xiao Yan melupakan permasalahan ini dan jangan bingung. Lalu sebaiknya kita ngopi dan nyebat-nyebat tipis di warung Bude Yanti yang baru buka. Lalu tentang menara ini sepertinya ditakdirkan untuk Xiao Yan, dan Xiao Yan juga dapat mengambilnya kembali dan mempelajarinya perlahan. Xiao Yan mungkin tidak terbiasa dengan dunia aneh ini, sehingga yang terbaik saat ini sepertinya Xiao Yan harus pergi dan beristirahat terlebih dahulu. Tentu saja Xiao Yan pun mengangguk dan menyingkirkan menara yang berada di tangannya sebelum akhirnya Xiao Yan pun tiba-tiba teringat sesuatu, menghadapi serangkaian hal yang tidak dapat dipercaya saat pertama kali datang ke benua ini, maka mungkin saja lelaki tua di hadapan Xiao Yan ini dapat menjelaskan kebingungan Xiao Yan.
sehingga Xiao Yan pun meminta Xiao Li untuk menunggu sebentar karena dirinya akan bertanya. Xiao Yan pun berkata, ada sesuatu yang ingin dirinya tanyakan pada leluhur. Xiao Li pun melambaikan tangannya dan mengisyaratkan Xiao Yan untuk berbicara, sehingga Xiao Yan pun segera bertanya. Dirinya ingin tahu bagaimana leluhur bisa tahu tentang kedatangan Xiao Yan. Lalu Xiao Yan merasa serangan diam-diam kemarin benar-benar membuat Xiao Yan merasakan sangat kebingungan. Sementara itu Xiao Li pun melihat ekspresi Xiao Yan yang sangat waspada sebelum akhirnya dirinya pun segera tersenyum. Xiao Li pun segera berkata, mungkinkah Xiao Li tidak memiliki kemampuan untuk merasakan keturunannya? Lalu Xiao Yan pun segera menjelaskan bahwa dirinya merasa sedikit bingung, terlebih lagi dengan serangan tiba-tiba yang menyergapnya ketika dirinya baru saja datang. Seketika ekspresi Xiao Li pun berubah jelek setelah dirinya mendengar Xiao Yan menjelaskan mengenai serangan tersebut. Lalu Xiao Li pun segera bertanya, apakah Xiao Yan mengetahui siapakah sosok yang menyerang Xiao Yan? Mengapa Xiao Long tidak memberitahukan mengenai serangan tersebut kepada dirinya? Jadi pada saat ini Xiao Li benar-benar terkejut karena hanya para tertua dari klan Xiao saja yang tahu tentang keberadaan Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pun segera menjelaskan bahwa yang menjemputnya bukanlah Xiao Long melainkan Kaisar Ming. Oleh karena itu Xiao Yan juga tidak tahu apakah Kaisar Ming menceritakan permasalahan penyerangan tersebut kepada leluhur Xiao Long. Namun apa yang disebutkan oleh Kaisar Ming orang-orang itu berasal dari sekte iblis Yi yang disebut dengan Tuan Yi. Tentu Xiao Li pun terkejut dan berkata, itu memang benar, dan dirinya tanpa diduga orang itu benar-benar berani untuk menyerang anggota klan Xiao. Xiao Li pun berpikir sejenak sebelum akhirnya berkata kepada Xiao Yan dengan serius. Leluhur Xiao Li segera berkata, dirinya akan menangani permasalahan ini dan Xiao Yan tidak perlu terlalu khawatir. Lalu pada saat ini yang terbaik untuk Xiao Yan adalah tidak keluar dalam waktu 1 tahun, dan setelah 1 tahun dirinya akan mengirim seseorang untuk membawa Xiao Yan keluar lalu berlatih. Setelah pendaftaran Xiao Yan selesai, Xiao Yan pun mengangguk dan butuh beberapa saat untuk memahami ketika dirinya datang ke benua ini. Kemudian Xiao Yan pun memikirkan kembali tentang Eyang Xiao Xuan dan buru-buru bertanya kepada leluhur Xiao Li. Xiao Yan berkata, ada satu lagi hal yang harus dirinya lakukan pada saat ini. Xiao Yan ingin bertanya kepada leluhur, jika hanya ada satu jejak jiwa maka apakah itu dapat dihidupkan kembali? Mendengar pertanyaan Xiao Yan tentu saja Xiao Li pun sedikit mengerutkan keningnya. Kemudian dirinya pun membelai janggutnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Dirinya berkata, jika hanya ada satu jejak jiwa yang tersisa maka hal ini tidak akan mudah. Lalu dirinya pun segera bertanya kepada Xiao Yan, apakah orang ini sangat penting? Xiao Yan pun mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, orang ini juga anggota dari keluarga Xiao. Bahkan orang ini telah membantu Xiao Yan hingga dirinya mampu mencapai ke tingkat Dodi. Namun pada akhirnya hal tersebut pun menyebabkan jiwa dari orang itu tersebar. Oleh karena itu apakah leluhur Xiao Li memiliki jalan keluar? Xiao Li pun mengangguk dan berkata, memang masih ada jalan keluarnya, akan tetapi dengan kekuatan Xiao Yan saat ini hal itu bahkan lebih sulit daripada naik ke langit. Meskipun begitu Xiao Yan seketika merasa sangat gembira setelah mendengar bahwa masih ada jalan untuk menghidupkan kembali leluhur Xiao Xuan, karena jika bukan karena leluhur Xiao Xuan mungkin Xiao Yan tidak akan sampai ke tempatnya saat ini. Lalu Xiao Yan pun segera bertanya dengan penuh semangat, metode apakah itu? Karena Xiao Yan akan berusaha menghidupkan kembali leluhur Xiao Xuan dengan segala cara. Mendengar nama Xiao Xuan membuat leluhur Xiao Li pun merasa bahwa nama ini begitu akrab. Akan tetapi pada saat ini dirinya masih tidak dapat mengingatnya untuk waktu yang lama. Lalu Xiao Li pun segera berkata kepada Xiao Yan, hanya ada satu cara untuk melakukan hal tersebut. Xiao Li pun lanjut bertanya, apakah Xiao Yan mengetahui tentang klan Yao? Mendengar hal tersebut Xiao Yan yang sangat mengetahui klan Yao pun buru-buru menganggukkan kepalanya. Xiao Yan pun lanjut bertanya, apakah ada juga klan Yao di benua Dodi? Xiao Li pun mengangguk dan berkata, tentu saja dan hanya klan Yao yang bisa membantu.
namun pada saat ini leluhur Xiao Li tidak tahu apakah mereka mau membantu Xiao Yan atau tidak. Kemudian Xiao Li pun segera menjelaskan bahwa klan Yao berada di bagian barat daya di daerah ini, lalu dirinya pun lanjut bertanya, apakah Xiao Yan terburu-buru atau tidak, dan berapa banyak orang yang harus dirinya kirim untuk pergi bersama Xiao Yan pada saat ini. Xiao Yan pun melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa dan berkata, hal itu tidak perlu, karena Xiao Yan masih ingin mengandalkan kekuatan yang dimilikinya sendiri. Tentu saja Xiao Li pun mengangguk dan berkata, jika begitu permasalahannya maka hari ini Xiao Yan harus kembali beristirahat terlebih dahulu, lalu leluhur Xiao Li akan mengirimkan seseorang untuk mengantar Xiao Yan ke kediamannya. Dan setelah Xiao Li mengucapkan perkataan tersebut tiba-tiba ruang di sana pun bergetar, lalu ada warna aneh yang muncul di mata Xiao Yan, dan pada saat ini seseorang berlari dengan cepat dengan wajah yang sangat jelek, kemudian dirinya pun segera berlutut dengan satu kaki dan melaporkan sebuah kejadian kepada Xiao Li. Saat ini dirinya berkata, segel pilar Phantom Beast bergetar hebat, sehingga dirinya meminta leluhur Xiao Li untuk pergi dan melihat hal tersebut. Lalu wajah Xiao Li yang tadinya tersenyum pun saat ini tiba-tiba berubah menjadi dingin, bahkan ekspresinya seketika berubah dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun dirinya segera merobek ruang kosong. Melihat leluhur Xiao Li yang pergi tentu saja membuat Xiao Yan pun akhirnya mengikuti di belakangnya. Lalu singkat cerita hanya dalam beberapa detik mereka pun telah sampai di bagian ujung paling kanan dari klan Xiao, kemudian beberapa pilar besar di langit dapat dilihat di kejauhan yang masing-masing bergetar. Saat ini pilar-pilar ini bergetar seolah-olah telah dirangsang oleh sesuatu, lalu ruang mulai bergetar hebat dan bangunan yang tidak terhitung jumlahnya runtuh satu demi satu. Bahkan Xiao Yan pun seketika terkejut dan kekuatan spiritual segera melonjak keluar di tengah alisnya seperti air pasang. Pada saat ini Xiao Long dan beberapa tetua lain juga telah bergegas mendekati area tersebut, dan melihat hal tersebut Xiao Yan pun bergegas dengan sembrono dan tangannya dengan cepat memadat. Kemudian energi spiritual Xiao Yan segera mengalir ke arah pilar langit tersebut. Dan dalam sekejap seluruh langit pun diselimuti energi pertempuran yang warna-warni. Namun pada saat ini pilar ini pun mulai memancarkan semacam tekanan yang sangat kuat dan semakin kuat, bahkan Xiao Yan bisa merasakan kekuatan tekanan ini tetapi tekanan ini tidak berguna baginya, bahkan tekanan ini pun mengakibatkan ekspresi Dou di bintang satu biasa berubah secara drastis, lalu mereka tidak tahan lagi dengan tekanan ini sebelum akhirnya menjauh mundur. Dan hanya Xiao Yan seorang Dou di tahap awal bintang satu yang sepertinya tidak merasakan tekanan ini. Melihat tekanan yang sangat kuat ini Xiao Yan pun merasa terus ingin maju mendekat, sedangkan beberapa tetua dari keluarga Xiao bergegas maju satu demi satu. Lalu aura yang kuat tiba-tiba menyelimuti langit dan mereka menggunakan semangat juang mereka untuk menstabilkan pilar batu ini. Sementara itu di tengah berkas cahaya ada kelompok cahaya. Lalu pusaran besar terbentuk di kelompok cahaya dan pusaran masih mengembang, kemudian ada aura yang sangat kuat di pusaran ini yang semakin mendekat, dan setelah merasakan kekuatan dari aura ini, membuat Xiao Yan sebenarnya memiliki perasaan yang akrab, sedangkan suasana di seluruh ruang klan Xiao tiba-tiba menjadi tegang dan kerumunan gelap segera menyerbu masuk, kemudian para sesepuh pun segera berteriak bahwa akan ada sesuatu yang keluar, sehingga mereka pun segera bergerak dan sangat ingin melihat aura apakah yang begitu luas ini. Sementara itu di sisi lain tiba-tiba cahaya keemasan meledak dari udara dan langsung menuju ke langit, lalu tubuh Xiao Yan pada saat ini seketika melonjak hebat, dan bersamaan dengan itu Yiwa tiba-tiba keluar dari tubuh Xiao Yan dan melayang di samping bahu Xiao Yan. Melihat cahaya keemasan dirinya pun bergumam, itu adalah 9 naga guntur emas misterius. Mendengar perkataan dari Yiwa Xiao Yan pun terdiam sejenak, kemudian Xiao Yan pun berpikir, mungkinkah ini adalah naga guntur dengan kecerdasan spiritual yang telah dirinya kumpulkan? Tentu Xiao Yan pun bertanya-tanya, mungkinkah benda ini juga muncul dengan Xiao Yan? Dan jika memikirkan semua hal ini maka Xiao Yan pun merasakan perasaan yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya, apalagi sebelumnya Xiao Yan masih dibingungkan oleh pagoda pemurnian Ki Pembakaran Langit,
Akan tetapi saat ini itu adalah 9 naga guntur emas yang mendalam, sehingga Xiao Yan pun bertanya-tanya, apakah ada lagi yang akan terjadi selanjutnya? Lalu berapa banyak lagi hal yang akan muncul di benua ini yang berkaitan dengan Xiao Yan? Sementara itu di sisi lain seekor naga emas menerobos langit dan naga besar itu berkilauan dengan guntur emas yang menyilaukan, lalu di sisi lain semua tertua juga terkejut dan hampir berteriak pada saat yang bersamaan, tentu mereka benar-benar terkejut setelah menyadari bahwa ini adalah 9 naga guntur emas yang misterius, dan setelah naga guntur keluar ruang di sekitarnya akhirnya berhenti bergetar dan menjadi tenang. Dan setelah naga guntur ini berputar-putar di udara selama 1 minggu dirinya pun akhirnya berhenti perlahan, kemudian sosok naga pun segera menoleh ke arah Xiao Yan dan menatapnya dengan tenang. Saat ini Xiao Yan juga sepertinya merasakan panggilan dari hatinya dan sosoknya segera naik ke langit, sedangkan di sisi lain Xiao Li pun terkejut melihat adegan ini, sehingga dirinya bertanya-tanya, apakah Xiao Yan mengetahui asal-usul dan kekuatan 9 naga guntur emas misterius ini? Selain itu 9 naga guntur emas misterius ini tampaknya memiliki kebijaksanaan, dan selain itu jika 9 naga guntur emas misterius ini muncul di luar, maka dirinya khawatir itu akan segera menarik banyak alkemis. Tentu saja daya pikat 9 naga guntur emas misterius ini benar-benar sangat kuat. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pun merentangkan tangannya dan kepala besar Thunder Dragon perlahan bersandar di tangan Xiao Yan, bahkan seolah-olah dirinya telah menemukan inangnya sendiri dan seolah-olah dirinya sedang bersenang-senang, lalu cahaya keemasan pun tiba-tiba menyusut dan melayang di udara, kemudian tubuh naga sepanjang hampir 100 meter sudah menghilang, dan pada saat ini itu berubah menjadi bocah lelaki yang tampak berusia 7 atau 8 tahun yang perlahan-lahan mendarat di samping Xiao Yan. Lalu bocah laki-laki itu memiliki 2 alis emas dengan sepasang mata yang juga berwarna emas, dan ada cahaya keemasan yang belum sepenuhnya menghilang yang masih bersinar di tubuh telanjangnya. Tentu saja perubahan mendadak ini seketika membuat Xiao Yan merasakan cukup emosional. Kemudian Xiao Yan teringat ketika dirinya membantu naga guntur untuk mengumpulkan roh pada saat itu, dan Xiao Yan tidak pernah menyangka bahwa hal ini akan membuat Thunder Dragon merasakan rasa terima kasihnya dan datang ke benua Doudi untuk Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain tidak hanya Xiao Li akan tetapi semua anggota keluarga Xiao melihat pemandangan yang tidak dapat dipercaya di depan mereka, kemudian mereka pun bertanya-tanya, keberuntungan macam apa lagi yang dimiliki oleh bocah Xiao Yan ini? Sementara itu Xiao Yan pun perlahan turun dengan menggendong anak tersebut di belakangnya. Lalu Xiao Li seketika maju selangkah dan mengucapkan selamat kepada Xiao Yan. Bahkan anggota keluarga Xiao lain juga mengikuti dan datang satu persatu untuk memberi selamat kepada Xiao Yan. Lalu Xiao Yan pun akhirnya tersenyum dan melambaikan tangannya tanpa daya. Meskipun begitu nyatanya Xiao Yan sendiri juga masih tidak tahu apa yang sedang terjadi di sini. Lalu lama-kelamaan Xiao Yan tidak tahan dengan pandangan orang-orang ini pun segera menangkupkan tangannya ke arah Xiao Li. Saat ini Xiao Yan segera berkata, jika tidak ada hal lain maka Xiao Yan akan kembali terlebih dahulu. Xiao Li pun mengangguk dan diam-diam memuji Xiao Yan di dalam hatinya. Lalu akhirnya sosok Xiao Yan pun segera pergi meninggalkan mereka semua dan berpindah ke warung Bude Yanti. Tentu saja hal ini dilakukan karena di warung Bude Yanti sedang ada turnamen ludo, sehingga Xiao Yan akan mengikutinya, karena jika menang maka hadiahnya akan mendapatkan restu untuk menikah dengan anaknya yang bernama Sisri Rahayu Ora Payu Payu.